Di kamar anaknya itu ada pas di kaca ada muka si pelaku tersebut yang udah jadi pocong, tapi udah kayak gitulah intinya. Keren banget sih Mas. Wah, kalau apa ya, kejadian aslinya itu seru banget ya. Uang tersebut kalau pelaku itu wah mencapai puluhan orang, entah itu dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, orang muda, itu semuanya meninggal yang nemuin uang dari daerah Pasar Bojong sampai Titang itu. Udah banyak berarti korbannya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman kalian yang saya muliakan, semoga sehat selalu dan panjang umur dimanapun kalian berada. Oh ya, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber, hubungi WhatsApp saya 085864077707. Tim Lintang Misteri boleh ke tempat kalian, atau kalian yang ingin datang ke studio Lintang Misteri di Desa Tirta, Kabupaten Pekalongan. Oke, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Kobra. Mas Kobra ini akan menceritakan pengalaman mistisnya pernah mengantarkan seseorang melakukan ritual pesugihan mayat, sudah memakan banyak korban. Ini ceritanya sangat sadis, ini sudah opening aja dan merinding banget teman-teman. Jadi seseorang ini melakukan ritual mayat, mempunyai usaha konveksi yang sekarang sudah menjadi sangat besar. Karyawan sudah menjadi korban, sangat merinding banget deh. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu Mas Kobra. Pak Kobra, Mas. Alhamdulillah, sehat banget Don. Siap. Udah opening aja udah merinding Mas. Iya. Ini ada sedikit oleh-oleh dari Lintang Misteri Mas. Ya. Mungkin kaos, kaos. Alhamdulillah. Iya. Makasih. Wah, mantap ini Jos. Ya. Suka nggak Mas? Keren, suka. Keren banget ya. Ya. Ada syaratnya nih. Ah? Ada syaratnya. Apa ini? Nggak boleh buat tidur. Oh, siap. Iya, itu pantangan. Ya jalan-jalan kondangan sama ceweknya jenengan boleh. Oke, siap. Udah. Mau pakai Mas? Istri. Mau dipakai mau bawa pulang nih? Oh, ini pakai aja ya, nggak bawa? Pakai biar teman-teman biar semangat nih nontonnya. Iya. Nggak usah buka ya. Iya, nggak usah. Iya. Benar. Biar tambah semangat ya Mas. Siap. Gagah banget nih. Terus mantap. Dan cocok ya. Kameramen bagus naik kaosnya. Bagus. Mantap ya. Siap Mas? Siap. Alhamdulillah. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita simak ceritanya, jangan skip biar teman-teman tahu ceritanya, bisa mengambil hikmahnya tentang pesugihan. Lintang Misteri antara ada dan tiada. Jadi cerita awal mulanya itu pas saya itu kan dulu pernah berburu lah sama seseorang itu di daerah Dieng, Banjarnegara. Waktu itu berbulan-bulan di sana Bang, tapi belum sempurna. Setelahnya saya sama guru saya itu disuruh untuk berguru juga sama saudara guru saya itu. Itu tepatnya ada di daerah Guci. Di Guci itu pas saya tiba ke sana sendirian menggunakan motor. Di situ udah ada ya, intinya kayak saya itu yang ikut berguru di sana. Itu pas saya sampai di sana, orang itu masih pada tawasulan, pada apalah. Nah, nggak lama dari itu ada yang datang. Itu seorang perempuan dengan orang yang mengantar. Waktu itu saya diminta sama guru saya yang di Guci itu, disuruh nganter ke area seperti hutan ataupun kebun. Di situ motor kan ada satu itu. Nah, saya sama guru saya, terus yang pelaku itu sama yang nganter. Sampainya di sana, saya disuruh nunggu di depan gua tersebut sama yang mengantar. Si pelaku dengan guru saya itu masuk ke dalam seperti gua, tapi udah banyak pohon-pohonnya itu loh. Nah, di situ udah kita itu ya intinya nunggu sangat lama.
misal pas waktu itu dari jam 1 itu sampai kelar jam 4 sore. Nah pas itu kita pulang, yang pelaku pesugihan itu pulang. Awal mula saya nggak tahu kalau itu orang sana kayak gitu. Pas di situ saya sama yang lain ya udah selesai itu saya disuruh pulang. Waktu kejadian berarti pas saya pulang itu bulan puasa, udah 1 mingguan saya pulang. Nah pas dulu itu kan yang namanya anak-anak itu ya, itu kan pada sukanya itu pada tonton-prek lah, pada apa ya, bangunin orang sahur ya benar, bangunin prek sahur di situ ya. Yang lain itu nggak pada melihat Kang. Nah saya itu di pertigaan Surabaya itu melihat ada seperti kayak anak kecil, terus orang-orang, tapi bukan orang, tapi udah arwah. Itu intinya apa ya, berada minta tolong kayak gitu, minta tolong kayak gitu Kang. Nah pas waktu itu ya kan udah namanya aja ya masih, kalau saya kan wah ini beneran apa enggak kayak gitu, beneran apa enggak. Pas waktu itu kan ternyata kan saya samperin, saya tanyain sampean siapa, tolong, cuma kayak gitu omongannya. Nah nggak beberapa lama setelah kejadian itu ada teman saya, adiknya itu intinya kerja di sebuah rumah besar gedung kayak istana Kang. Itu bos perusahaan jahit konveksi. Nah, itu sangat besar. Waktu itu berarti pas malam Jumat seperti biasanya, kalau Pekalongan kan kayak gitu. Dikasih makan kalau setiap Jumat Kliwon. Itu adik teman saya itu nggak tahu, dia ikutan makan. Nah waktu itu ya biasa-biasa aja kan, nggak ada kejadian aneh-aneh. Tapi pas udah selesai ya, besoknya adiknya teman saya itu kan jam 7 jam 8-an lah, berangkat kan jam 9 konveksi, dia dibangunin tapi udah nggak ada, artinya udah meninggal lah. Dan di situ kan kejanggalannya itu orang itu nggak mempunyai penyakit sama sekali. Nah waktu itu nggak punya penyakit sama sekali. Nah teman saya itu ngabarin saya Kang, kalau apa ya, kalau teman saya kan kalau manggil saya kan Gus, tolong kayak gini. Nah saya saranin, kan itu teman saya itu mau langsung ke pelaku pesugihan tersebut, tapi kan nggak ada bukti ya kan. Nah pas itu dia tak suruh cari tahu Kang, saya boncengin itu sama teman saya yang duanya lagi. Jadi kita orang 4, 2 motor, kita jalan ya, kita lewatin rumah pelaku tersebut. Nah waktu itu yang boncengan sama saya itu yang adiknya yang meninggal, itu pertama nggak melihat Kang, saya yang lihat dulu. Itu di atas rumahnya Kang ada pocong. Itu kalau rumah kan gede ya, gede, otomatis kan besar itu. Pocongnya itu Kang, itu bukan kayak apa ya, kayak pocong biasa, kecil kayak seperti kita ya. Iya, itu pocongnya itu gede, tinggi. Berapa meter Mas? Itu sekitar 3-an. 3. Itu ya kayak apa ya, kayak pohon kelapa lah, tinggi. Nah besarnya berapa Mas? Kalau besar kan rumah itu besar tuh. Rumah besar. Itu kayak apa ya? Kayak mau sampai ke rumah itu lah. Besarnya itu. Kan rumah kan kayak rumah gedung lah kayak. Nah gitu. Teman saya yang itu kan yang adiknya meninggal itu tidak lihat tuh. Tidak lihat. Ya udah sini. Nah, itu dia lihat, dia juga kaget. Tapi besoknya dia mutusin kan ada itu adik temannya itu masih di konveksi itu. Dia itu udah tahu Kang, tapi nggak berani ngomong sama temannya itu, yang temannya adikku itu. Nggak berani ngomong, takutnya nanti fitnah lah, inilah itulah, kan nggak ada bukti kayak gitu. Pas itu teman saya itu ya yang adiknya meninggal itu tanya sama teman adiknya itu yang masih di konveksi. Dia ceritain semua tentang anaknya pelaku pesugihan,
terus teman-teman dia juga yang karyawan di situ, itu yang pertama itu anaknya. Kan tadinya itu kan janda dia, pelaku itu. Tadinya janda, dia menikah lagi, ya. Tapi sebelum menikah lagi dia udah punya anak, sekitar umur 4-5 tahun. Itu awal mula berarti pas saya di sana dia ngelakuin pesugihan tersebut, 3 hari kemudian anaknya meninggal. Anak satu-satunya itu perempuan. Nah, yang sama apa ya? Yang sama itunya malah masih sehat sampai sekarang masih sehat. Waktu di konveksi, di karyawan konveksinya itu intinya udah pada tahu lah, udah pada tahu. Yang tadinya kalau malam Jumat Kliwon dikasih makan ini pada langsung, kan kalau karyawan kan wah suka ini gitu. Itu udah enggak, itu langsung, mereka udah pada tahu, jadi nggak berani kan, ada yang makan kayak gitu, nggak ada yang berani. Itu udah nggak ada, berarti udah nggak ada tumbal dari si konveksi tersebut. Nah, si pelaku ini pintar, dia itu masang intinya kayak apa ya, kayak jebakan lah. Dia kalau setiap malam atau apa gitu ngajak keluar sama suami yang barunya itu, keluar dari, kalau di kan Bojong itu ada pasar ya, iya pasar, ada lampu merah, dia naruh dari daerah situ sampai ke apa ya, yang sana Ketitang berarti ya, Ketitang mau ke barat desa ya, itu yang pertigaan itu, ya, sampai ke Ketitang tersebut. Nah, pas itu dulu kan ada di Pekalongan info, ada orang meninggal tabrak apa ya, di lintas truk. Di mana? Itu ternyata orang tersebut kan itu pernah nemuin uang 150.000 itu di sebelum di pertigaan Ketitang. Kejadiannya juga di situ kan. Itu kan berarti tahun berapa? 2017 atau 2018-an lah kejadian tersebut. Itu orangnya langsung meninggal di tempat. Nah, waktu itu belum pada curiga, soalnya kan mati kalau orang laka di jalan kan udah biasa kan gitu. Biasa. Nah, tapi kalau saya enggak kan, saya kok aneh gitu. Aneh. Orang yang tadinya itu intinya apa ya? Itu kan lakanya itu bukan laka tabrakan, itu enggak. Kayak di jalan. Emang sih daerah Titang kan ke sininya kan jalannya itu kan rusak itu. Iya. Ya. Dia itu jatuh tapi di belakangnya ada truk. Jatuh tapi belakang langsung bergas mas. Langsung keledas meninggal di tempat kan. Itu malah orang mau berangkat kerja. Nah, tapi korbannya itu nggak cuma orang yang tadi kan, ada lagi itu anak kecil. Itu masih hitungnya masih tetanggaan sama si pelaku. Iya. Anak kecil itu nemuin duit 10.000. 10.000. Tapi yang ditemuin kan kalau orang buang uang ataupun apa ya, kalau uang jatuh lah, iya, kan nggak mungkin ya. Jadi lurus kan berarti kan ditaruh. Nah, itu nemu di situ dia itu enggak. Kalau orang anak kecil kan ya biasanya kan ya, yang biasa kalau nemu uang itu biasanya taruh dulu di Al-Quran kan, biasanya kayak gitu tuh. Iya. Itu enggak, itu buat jajan. Berarti selang beberapa hari, nah anak itu tiba-tiba itu demam kan orang tuanya anak kecil demam kan biasa. Habis mandi-mandian demam itu kan udah biasa. Tapi kejagalannya kan waktu dia itu masih sakit ya, ibu dari anak yang ngambil uang itu itu sekitar jam 11-12an kan, itu kan lampunya kan di anaknya itu kan masih lampu apa ya, kayak rumah orang dulu kan lampunya masih kuning itu kan, bolang kuning itu loh. Iya. Nah, pas ibunya itu mau masuk ke kamar anaknya itu yang jadi tumbal berikutnya, dia itu kayak melihat kan di kamar itu kayak ada kaca besar itu kan, kayak melihat itu di belakangnya itu ada pocong tapi mukanya itu wah serem banget kan, seremnya itu yang dilihat itu pocong wajahnya si pelaku tersebut, tapi udah intinya udah apa ya, kayak mata satu ini kayak udah keluar kayak gini lah. Nah, tapi yang lain itu kayak mukanya itu kayak muka kebakar itu, kayak ada nanah, kayak ada darah kayak gitu. Nah, situ kan kaget kok mukanya dia kayak gitu, terus jadi pocong gitu. Nah, tapi kan orang yang namanya orang ibu-ibu kan nggak tahu, biarin aja kan, biarin aja. Nah,
beberapa ternyata anak yang nemuin uang itu meninggal juga. Meninggal? Padahal demam biasa itu. Ya pada umumnya anak kecil flu lah, panas dingin doang. Nggak ada penyakit kayak tipes, demam berdarah itu nggak ada, Kang. Nah, yang jadi pertanyaan waktu di keluarganya itu kan dulu ya, itu kok setelah nemuin uang tersebut, kan ada temennya itu yang ngomong makan apa, ngertinya kan kalau pada tahunya kan keracunan jajanan lah atau apa kayak gitu kan, yang membuat anak tersebut itu jadi demam kayak gitu. Nah, waktu itu orang tuanya kan tanya-tanya itu sama temennya, ternyata temen tahu dia itu ngambil uang di jalan itu, tapi temennya itu ikutan makan jajanannya kan, tapi nggak apa-apa. Cuma anak satu itu ya, itu ibunya itu kan tadinya kan berpikirannya positif aja, tapi pas itu jadi pada curiga kan, curiganya kok ini si Janda ini yang tadinya itu orang biasa-biasa aja jadi bos lah, jadi bos besar, konveksi besar. Nah, di tetangga-tangganya itu kan kayak gitu. Terus ibunya itu kan pernah melihat itu di kamar anaknya itu ada pas di kaca ada muka si pelaku tersebut yang udah jadi pocong, tapi udah kayak gitulah intinya. Keren banget sih Mas. Wah, kalau kejadian aslinya itu seru banget ya. Kalau di kejadian aslinya pocongnya wajahnya si pelaku, wajahnya si pelaku, tapi udah pada kayak hancur, kayak orang kebakaran itu, kayak kulitnya pada inilah, terus bola matanya ada yang keluar satu kayak gitu. Nah, waktu itu kan udah pada tahu itu tetangga-tangga, kampungnya lah, yang tadinya itu biasa aja kan jadi kayak raya. Terus ibunya juga kan lihat kan muka orang tersebut, tapi udah jadi terus pakai pocong. Nah, nggak sampai di situ doang, kan beberapa hari kemudian warga di situ udah mulai pada nggak betah lah, pengen mengusir itu, karena setiap maghrib di daerah situ kan ada intinya gang ya. Ada gang itu kan, kalau masuk terus ngelewatin beberapa rumah itu ada kayak kebun pisang. Itu setiap maghrib, Kang, selalu nongol di situ pocong. Udah banyak warga yang tahu. Wah, udah banyak yang tahu. Itu pas di situ itu ya, kalau orang pada pulang dari musola kayak gitu, habis sholat itu pasti pada melihat, kan. Itu tiga hari berturut-turut kayak gitu. Nah, pas dirembuk sama RT sama ustadz-ustadznya di sana lah. Pas itu kan dia si pelaku itu intinya malah ngancem warga tersebut yang tadinya udah didatang sama Pak Ustadznya, terus sama RT-nya, RW-nya, itu malah pada diancamnya nggak ada bukti. Ya intinya pelaku tersebut nggak bakal mengakui lah, ya kan? Nggak ngakui kalau dia itu melakukan pesugihan. Tapi yang namanya orang yang sering beribadah seperti ustadz kayak gitu kan nggak bisa dibohongi, kan? Iya. Ya Pak Ustadz ya peka padahal, tapi yang namanya nggak ada bukti, Pak Ustadz juga mikirnya kalau kita menghakimi sendiri itu kan pasti kan nggak ada buktinya, malah kita kalau dituntut pencemaran nama baik, dia intinya orang berduit, yang warga biasa kan, ya udah nggak ada bukti, nggak bisa ya Mas. Jadi nggak jadi diusir. Tapi beberapa minggu kemudian, Kang, wah banyak banget, Kang, intinya yang jadi korban dia, yang intinya naruh uang tersebut, pelaku itu wah mencapai puluhan orang, entah itu dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, orang muda, itu semuanya meninggal yang nemuin uang dari daerah Pasar Bojong sampai Titang itu. Udah banyak berarti korbannya, Mas? Udah banyak. Jadi tapi kan gimana sih yang namanya? Iya. Itu dulu pas waktu ritualnya pakai apa, Mas? Kalau ritualnya saya kurang tahu, tapi kalau saya biasanya pesugihan itu kan pasti tetap ada ayam cemani, itu kan, tumbal-tumbal ya, kayak kan biasanya tuh kalau itu kan pakai kepala binatang lah, kayak kebu, terus ayam gitu.
gagak kayak gitulah. Nah, tapi pas yang saya tahu kalau untuk pesugihan pocong sebetulnya itu ada beberapa kan, kasusnya itu ada beberapa. Jadi ada pesugihan yang pocongnya itu emang melindungi rumah tersebut. Yang satu emang orangnya bisa jadi pocong itu ya kayak babi ngepet itu. Nah itu. Tapi yang kita bahas yang di pocong tersebut, yang ada pocong besarnya itu. Iya. Itu kok bisa nyampe pocongnya bisa wajahin si pelaku yang siapa ini pocong jadi-jadian? Kalau untuk pocong jadi-jadiannya yang inilah, kan manusia kan biasanya kan ada korinnya ya. Iya. Nah mungkin itu korin si pelaku tersebut. Biasanya kayak gitu. Korin ya. Kalau apa ya, kalau jin yang biasa niruin identitas kita lah. Iya. Biasanya korin itu. Iya. Biasanya kan kayak gitu. Mungkin itu korinnya, mungkin itu jin pesugihannya. Kalau untuk orangnya mungkin kalau saya rasa itu enggak, cuma nyerupai. Iya. Nyerupai wajahnya dia kayak gitu. Entah itu dia itu mau apa ya, mau nunjukin apa kan kayak gitu kan, nggak tahu. Nah itu anak kecil yang ngambil uang 10.000 itu sakitnya berapa hari mas? Itu 1 hari kan? Cuma 1 hari? Cuma 1 hari, 3 hari meninggal. Langsung meninggal ya? Meninggal. Tapi si orang tuanya tetap positif aja ya? Tadinya positif ya? Kan anak kecil kan demam biasa itu. Iya, lumrah ya. Nah, kalau pas waktu itu kejadiannya soalnya apa? Pas meninggal itu kan otomatis kan sebelum itu meninggal dibawa ke puskesmas kak, dicek emang penyakitnya biasa, flu biasa, panas dingin. Iya. Tapi lah itu curiganya kan pada curiganya kan pas waktu ibunya bilang kalau masuk ke kamar anaknya nengokin udah tidur atau belum, ada kaca, tapi di kaca itu ada penampakan pocong tersebut. Wajahnya si pelaku ya? Nah, wajah si pelaku. Nah, terus adiknya temennya mas nih, itu pas waktu sakit itu tuh, pas meninggal itu dicekek atau gimana mas kok bisa tiba-tiba meninggal tuh? Kalau itu pas tidur kan? Pas tidur. Intinya malamnya itu tidur, paginya kan biasa kan, namanya orang tua ya, masih anak remaja kan pasti dibangunin itu. Iya. Pas dibangunin itu udah nggak ada kan. Kalau untuk dicekek ataupun diambil cuma, sebenarnya saya nggak tahu kalau itu. Intinya pokoknya pas waktu dia itu bangun, pas waktu dia itu tidur, dia nggak bangun lagi. Padahal itu nggak ada penyakit sama sekali, entah itu mah atau apa, itu nggak ada. Tuh sebelum karyawan pada tahu itu pesugihan, ada berapa karyawan mas itu mas? Kalau karyawan sama adikku berarti 3 total. 3. Pertama kan berarti anaknya si pelaku yang perempuan, terus karyawan 3 itu perempuan 1, yang 2-nya laki-laki semua. Terus yang kalau di daerah Bojong sampai Titang itu banyak kan, udah banyak korbannya. Di rumahnya selain pocong ada sosok lain mas? Kalau saya pas waktu itu coba ngecek, emang adanya pocong doang kan? Pocong doang. Itu besar banget. Saya rasa, wah kayak apa ya? Kan kalau biasanya besar-besar kayak apa ya? Kayak jin. Terus apa ya? Genderuwo lah. Iya. Kan besar-besar itu. Kalau itu enggak, pocong besar. Mukanya yang saya bikin kaget itu mukanya Kang. Bukan cuma besarnya, mukanya gede. Wah, kelihatan banget Kang. Ya sama kayak yang ditampakin sama ibu yang anak itu. Matanya keluar ya. Wah, kalau banget. Ya teman-teman Lintang Misteri ini ceritanya sangat sadis ya, kok orang lain juga ikut jadi korban ya. Sampai terlindas truk ya. Itu di sana terlindas truk, terus ada yang apa ya, yang adu banteng lah. Wah, intinya banyak Kang di situ Kang. Terus si temennya mas itu pernah dimimpiin adiknya pas jadi korban tembak itu mas? Pernah. Ya juga sama apa ya, kayak sama saya waktu di pertigaan tadi. Ya tetap minta tolong aja. Gak ada, intinya cuma apa ya, cuma nyampein minta ditolongin. Itu bisa ditolongin mas di alam sana mas? Oh itu kayaknya nggak bisa kayaknya Kang. Kalau pesugihan kan biasanya kan kalau udah tumbal di sana gitu kan jadi butet, disuruh kerja di sana. Siapa mas biasanya mas? Kan kalau untuk pesugihan biasanya kan
ya kerja kayak gimana kan gitu. Terus intinya yang jadi kayak itu kan yang si pelaku tersebut. Di sana itu ya seperti disuruh apalah, apalah. Masnya pernah masuk alam sana? Kalau untuk ke sana belum. Tapi kalau guru saya pernah. Guru saya pernah. Itu juga pas saya tanya, guru saya nggak pernah apa namanya ya ngasih tahu lah. Iya. Itu udah melanggar etik. Masih sekarang masih kompleks ya, ada rumahnya atau masih mas? Oh masih. Masih jalan nih mas, sekarang masih jalan? Masih jalan. Masih, ya? Udah punya Ferrari. Boleh mas divideoin mas lokasinya mas kapan apa? Kalau kawan-kawan ya nggak apa-apa, tapi kan kalau itu kan susah ya. Nanti kalau orangnya lihat. Nanti biar teman-teman tahu nih rumahnya itu gini gitu. Bisa nggak mas? Ya kalau bisanya bingung saya itu. Bingung. Nah, kan di komasi tersebut juga saya Kang, itu ada juga pasien saya Kang. Ya. Pasien saya intinya yang dulu serius. Iya. Tolong percintaan lah ini lah. Kalau lihat nanti ditampilin kan ada tahu. Yang bukan ini nih. Wah. Iya. Poin saya. Viral mas. Tapi karyawan yang lain masih ada di situ mas? Kalau yang dulu masih ada, tapi nggak berani sama sekarang. Nggak berani. Kalau malam cepat dikasih apa ya kayak bakso terus mie ayam, nggak berani makan. Nah, terus si suami pelaku tahu? Tahu. Itu kan suami pelaku itu juga ikut yang nyebar uang itu. Kalau malam itu yang nyebar intinya lah pas saya ngomong sama itu loh di pasar, di pertigaan pasar sampai di tangki. Itu banyak kan. Nah, di lokasi kompleksi sama rumahnya ada sesajen atau ritual itu pernah ada mas? Kalau di situ ya kalau kalau saya pribadi iya. Ya, apa ya, emang rumahnya itu kan kalau bisa dibilang itu kalau dilihat ya, kalau orang-orang amat ya Kang, bukan sama berapa yeah. Bisa lah intinya bisa lihat kayak gitu. Emang auranya itu apa ya kayak hitam pekat itu Kang. Hitam pekat nggak kelihatan berarti mas? Intinya rumahnya itu ya kan kalau aura orang itu kan bisa dilihat, terus ya seperti tempat tinggalnya lah itu emang pekat Kang. Auranya itu kan nggak baik lah, negatif lah. Tapi pas Ustadz yang warganya itu emang tahu kalau tempat ritualnya di kamar sebelah mana, emang tahu. Tapi dia nggak berani apa namanya ya masuk buat buka pintu tersebut karena udah diancam dari awal. Oh iya. Terus soal pesugihan pelaku itu bisa dihancurkan nggak mungkin mas? Kalau kita nggak terima nih, bisa dihancurkan mas? Kalau pesugihan itu biasanya dihancurkan harus sama pelakunya Bang. Harus sama pelakunya. Entah itu mau kan udah ada perjanjian dari pelaku sama makhluk visual kan. Nah itu biasanya kalau mau apa ya mau dibubarin ya udahlah stop kayak gitu, itu harus melanggar, yang pelaku itu harus melanggar pantangan lah. Perjanjian tersebut harus dilanggar, itu baru bisa. Tapi kalau orangnya tersebut nggak bisa melanggar terus nggak mau ngambil resiko, ya nggak bakal bisa itu kan sudah banyak korban kembali sama kan warga setempat pada nggak terima terus dihancurkan, itu bisa nggak mas? Kalau itu nggak bisa kan? Nggak bisa ya, kecuali si pelaku ya. Kecuali si pelaku. Nah kita kan mau ngasusin si pelaku tuh nggak ada barang bukti kan susah ya. Iya. Itu kan gaib soalnya ya. Kita mau ngelaporin juga kan nggak ada barang bukti, malah kita yang dilaporin nantinya. Itu pas waktu masnya lihat pocong di depan ya, itu nyerah nggak mas? Apa cuma diem? Cuma lihat kan. Aku pas waktu itu langsung berhenti Kang. Pas di depan rumahnya itu. Kan rumahnya kan sebelah kanan kalau dari arah sini ya. Itu sebelah kanan, itu berarti di seberangnya itu saya langsung berhenti. Teman saya juga udah tahu kalau saya sama teman saya itu berhenti jalan tapi saya lihat. Inilah cerita dari Mas Kobra ya tentang pesugihan mayat. Jadi bisa dibilang siluman pocong ya mas? Iya, siluman pocong. Iya, berarti pocong jadi-jadian ya. Iya. Barangkali ada pesan mas buat teman-teman nih. Pesan saya cuma apa ya, kalau kita menemukan barang yang bukan hak milik kita, jangan diambil ya. Kalau bukan hak kita jangan diambil. Nah itu aja ya.
Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, tinggalkan negatifnya ya tentang pesugihan pocong. Ini bisa dibilang siluman atau pocong jadi-jadian. Ada cerita lagi nggak nih Mas? Next time. Next time ya. Ceritanya banyak nih teman-teman dari Mas Kobra ya. Nah, nanti next time ya Mas ya. Siap. Nanti insya Allah tim Minta Misteri akan ke rumah jenengan nih. Siap. Oke ya. Oke. Pesugihan pocong, pesugihan babi ngepet, apapun itu jenisnya, jangan sampai kita terjun ke dunia pesugihan. Itu perbuatan sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin sholawat, banyakin istighfar biar kita terhindar dari hal-hal negatif. Ini kan ceritanya kan anak kecil menemukan uang 10.000 terus diambil, tiba-tiba mati, terus ada kecelakaan terlindas. Ceritanya sangat sadis banget ya, karyawan jadi tumbal ya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini Minta Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya. Makasih Mas. Sama-sama. Alhamdulillah.